Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini saya akan memberikan jawaban pada tema 6, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 71, kemudian 72, 75, dan 77. Langsung saja kita jawab di halaman 71. Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Jadi sebelum ini ada bacaan di atas di halaman 70. Kamu perlu baca itu dan baru menjawab di halaman 71 ini. Baik, langsung saja kita jawab. Paragraf 1. Hal-hal penting yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kemudian yang kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Ketiga, panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas. Paragraf 2. Hal penting di paragraf 2 yaitu letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Kemudian, panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Selanjutnya, kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Kita lanjut ke paragraf 3. Pada paragraf 3, hal penting yang kita dapatkan adalah panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Radiasi itu contohnya yaitu panas matahari berpindah ke bumi. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ternyata kita masih di halaman yang sama, di halaman 71. Perhatikan kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Kata yang pertama yaitu kata api. Arti dari kata api adalah sebuah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia. Kalimat yang dapat kita buat dari kata api yaitu, agar tidak kedinginan, para pendaki gunung membuat api unggun. Kata kedua panas. Arti dari panas yaitu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalimat yang dibuat dari kata panas adalah panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Kata ketiga, berpindah. Arti dari berpindah adalah perubahan posisi atau beralih tempat. Kalimat yang dapat dibuat dari kata berpindah, panas dapat berpindah dari api kompor ke dalam air yang ada dalam panci. Kata keempat, suhu. Arti dari kata suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kalimat yang didapat dibuat dari kata suhu yaitu air yang mendidih menunjukkan suhunya meningkat. Kata kelima, logam. Arti dari kata logam
adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Kalimat yang dibuat dari kata logam yaitu logam besi merupakan logam yang paling banyak digunakan oleh manusia. Kata yang keenam yaitu kata mendidih. Arti dari kata mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan suhu zat dari fase cair menjadi fase gas. Kalimat yang dapat dibuat dari kata mendidih yaitu air yang dipanaskan akan mendidih pada suhu tinggi. Kata keenam, pancaran, yang artinya adalah yang dipancarkan, disemburkan, dikeluarkan. Kalimat yang dapat dibuat dari kata pancaran yaitu siang hari lebih panas karena pancaran sinar matahari. Kita lanjut di halaman 72. Di halaman ini kita baca dulu. Berdasarkan bacaan berjudul Perpindahan Panas dan Kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman sebangkumu. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu air dalam panci dipanaskan dengan api kompor akan mendidih. Pada peristiwa kedua, panas sinar matahari sampai ke bumi. Terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Di sini kita disuruh membuat cara perpindahan panas tersebut. Konduksi, yang pertama, kemudian konveksi, kemudian radiasi. Kalian nanti tuliskan contoh-contohnya. Nah, tapi di sini saya akan berikan contoh di radiasi. Contoh perpindahan panas dengan cara radiasi yaitu perpindahan panas matahari ke bumi. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Baik, di sini kita jawab kalor atau panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain. Contohnya adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah sinar matahari, walau posisi sinar matahari jauh dari bumi, walau posisi matahari jauh dari bumi, namun radiasi dari sinar matahari merambat hingga sampai ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lanjut di halaman 75. Sebelum kita mengisi di halaman 75 ini, kita perlu baca dulu perintah yang ada di 74. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Kita lanjut untuk mengisi di halaman 75 berdasarkan perintah di atas. Paragraf 1 atau paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan, yaitu
Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. 2. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Paragraf kedua. Hal-hal penting dari bacaan. Pertama, peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Kedua, pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Paragraf ketiga. Hal-hal penting dari bacaan. Paragraf ketiga yaitu saat membuat teh panas dan sebagian sendok masuk ke dalam teh panas, maka salah satu ujung sendok akan terasa panas. Paragraf ketiga, kita lanjut ke paragraf keempat. Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Paragraf kelima. Kalimat atau bacaan yang penting yang kita dapatkan adalah setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantara tidak ikut berpindah. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Soal nomor 3. Tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu, tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Yang pertama, saat membuat teh panas dengan sendok, di mana salah satu ujung sendok akan terasa panas. Kemudian yang kedua, pada saat menggoreng. Dan yang ketiga, pada setrika panas. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. 2. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. 3. Mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang dipanaskan. Baik, kita lanjut ke halaman 77, di mana sebelum halaman 77 ini di halaman 76, ada sebuah percobaan yang dilakukan, yaitu dengan menaruh air panas pada gelas, kemudian menaruh sendok di dalam air itu. Oke, setelah melakukan kegiatan itu atau di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawabannya, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Soal nomor 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Disebut perpindahan konduksi. Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulan yang didapatkan dari
percobaan di atas adalah peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Baik di pembelajaran 1 di subtema 2, tema 6 kelas 5 ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tonton video lainnya untuk menemukan jawaban-jawaban dari tema 6 kelas 5 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.